Di dalam materi tentang uang gitu ya, dulu aku belajar memang ada tipe-tipe keuanganku. Ketika dia kecil dia tumbuh dewasa pelan-pelan gitu. Nah, dia akan ketemu Yes. dengan beberapa kejadian-kejadian, kondisi-kondisi trauma-trauma tentang keuangan yang akhirnya mereka Mhm. bereaksi dengan cara yang berbeda. Nah, bisa jadi Oh, orang oke. yang dari keluarga yang sama, dibesarkan di lingkungan yang sama, artinya mereka melihat kejadian yang sama itu tipenya bisa beda. Kayak tadi aku bilang, Bisa beda juga ada ya? salah Heeh, bener. satu betul, ada salah satu keluarga yang dia hemat banget, terus ada satu keluarga yang income-nya kayak berkali-kali lipat lebih gede dari yang tadi aku ceritain, tapi dia bahkan nggak punya mobil Mhm. gitu. Jadi kok bisa Yes, gitu kan. yes. Jadi sebenarnya itu terjadi karena tadi, karena beda orang itu punya tipe keuangan yang berbeda. Halo teman-teman Kedamaian ID, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Mansuri dan sudah ada di sebelah saya Mas Duyan Anggara ya. Oke. Dirimu kayaknya cocok jadi ini nih, jadi MC nih. Dan Suaranya khas, "Halo teman-teman ini semua," gitu jadi. dan ini sudah kita apa ya, udah 6 menit yang lalu ya Mas ya. Oke, ya, sebenarnya udah dari tadi Nah, rekamannya, tapi bagian udah ini yang ditampilkan. bagian ini yang ditampilkan. Oke teman-teman ya. Oke Oke, oke. beberapa waktu lalu Mas Angga ya, Mhm mhm. saya ada buka podcast juga sama Mas Fadli, itu sudah bicara tentang uang ya kemarin tuh, ada Oke 2 oke podcast oke. sebelumnya ada tentang uang gitu. Nah di antaranya adalah kemarin itu kita bahas tentang, money flow ya. Nah itu bisa Oke. terhambat tuh kenapa? Itu ternyata ada 3 hambatan. Nah itu udah dibahas. Mungkin teman-teman kalau misalnya belum Mmm, nonton, langsung nonton video nonton ini ya episode kan, sebelumnya cek ya? dulu. Yes, Siap betul. siap siap siap. Nah, ngomong-ngomong masalah uang nih Mas Angga ya. Oke. Ini kayaknya uang ini jadi apa ya, jadi tanda kutip ada yang bisa berasumsi bahwa uang itu baik dan bahkan ada yang mengatakan uang ini jadinya sumber kejahatan gitu ya. Nah contoh Mhm. kasus kayak ini mungkin jadi curhat ya Mas ya. Oke oke, siap Curhat siap dong siap. Mas jadinya gitu ya. Oke, Berarti perlu Mamah Dedeh kita, eee, sama Abdel. Iya nah kan? curhat ini di keluarga saya aja gitu ya, di keluarga saya itu Mmm, ada empat saudara, yang empat empat bersaudara ini ya macem-macem gitu kan, dari apa ya, dari cara mengelola keuangan gitu. Ada oke yang oke. royal gitu, ada yang royal, Oke. ada yang apa lagi, ada yang nge-keep banget gitu, ngejaga Oke banget oke. gitu. Terus ada yang jago menghasilkan uang gitu ya kan, Heeh, dan royal juga gitu, mmm. dan ada yang nggak bisa menghasilkan apa-apa juga. Oke. Oke 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 oke. Nah, Dan ini nih, itu sebenarnya nggak hanya dan terjadi ini di keluargamu sih, Gu. apa nih semua Kayaknya terjadi di semua keluarga, teman-teman juga yang nonton, di heeh, keluargaku nggak banyak, keluargaku kecil, aku cuman 2 bersaudara. iya. Tapi kalau Oh, di oke. keluarga istri itu juga, Besar, heeh, eee, beda banget, ada orang yang gitu juga tuh, ada orang yang sangat hemat gitu, kayak, dia heeh heeh, uangnya gaji misalnya, 10 juta per bulan gitu, tinggal di Jakarta, heeh itu dia bisa punya heeh, mobil, bisa punya oke rumah gitu, dan oke. anaknya bisa sekolah, bisa les. Bayangkan gaji 10 juta berarti kan Wow, super sangat duper hemat hemat gitu ya. ya. Betul Iya. betul betul betul. Nah, Mhm. mungkin ini ya, mungkin dari Mas Angga ini, ada nggak, apa yang mengakibatkan, bisa terjadi Mhm. perbedaan seperti itu, Mas, gitu? Dan Betul ya betul mungkin betul bisa betul, iya. Dan aku cukup mengerti kalau sih memang misalnya pertanyaanmu gitu. Iya oke iya. oke oke. Kenapa kok begitu? Kenapa kok beda-beda gitu maksudnya ya? Bener bener Yes bener. yes yes yes. Jadi memang, apa ya, di dalam materi tentang uang gitu ya, dulu aku belajar memang ada tipe-tipe keuanganku. Jadi Mhm tiap mhm orang mhm. itu nantinya mereka ketemu dengan situasi ketika dia kecil dia tumbuh dewasa pelan-pelan gitu. Nah, dia akan ketemu Yes. dengan beberapa kejadian-kejadian, kondisi-kondisi trauma-trauma tentang keuangan yang akhirnya mereka Mhm. bereaksi dengan cara yang berbeda. Nah, cara mereka Oke. bereaksi terhadap uang itu nanti menentukan tipe keuangannya dia, gitu. Nah, bisa jadi Oh, orang oke. yang dari keluarga yang sama, dibesarkan di lingkungan yang sama, artinya mereka melihat kejadian yang sama itu tipenya bisa beda. Kayak tadi aku bilang, Bisa beda juga ada ya? salah Heeh, bener. satu betul, ada salah satu keluarga yang dia hemat banget, terus ada satu keluarga yang income-nya kayak berkali-kali lipat lebih gede dari yang tadi aku ceritain, tapi dia bahkan nggak punya mobil Mhm. gitu. Jadi, kok bisa Yes. gitu kan. Nah, Yes yes. jadi sebenarnya itu terjadi karena tadi, karena beda orang itu punya tipe keuangan yang berbeda.
Nah, secara umum itu ada 3 tipe keuangan, Mas Teguh. Halo teman-teman, sorry saya potong sebentar ya. Saya pengen kasih info penting banget teman-teman bahwa beberapa waktu lagi, sebentar lagi kita akan bikin webinar spesial untuk teman-teman semua dan ini gratis tentang bagaimana seseorang bisa tetap fokus dan bisa terus konsisten fokusnya tanpa harus merasa kelelahan teman-teman, dan ini gratis. Jadi Anda bisa ikutan kalau Anda bisa maksimalkan ini semua dengan cara Anda langsung cari linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda dan kita akan langsung ngobrol secara live teman-teman ya selama 1-2 jam di dalam webinar spesial tersebut. Kalau Anda suka dengan konten ini, maka Anda juga akan sangat suka dengan bagaimana kita bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar itu ya. Jadi pastikan Anda mendaftarkan diri Anda dan silakan lanjut nonton videonya. Nah, yang pertama Oke. itu tipe kontrol, ya control type. Ada yang kedua Mhm. ada namanya indifferent type. Nah, ini yang nggak terlalu peduli sama uang. Dan yang ketiga nih fear type, tipe yang takut sama uang. Tersebut. Nah, Mmm. 3 tipe ini nanti kita bahas satu-satu ya biar enak. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Kita ngomongin control type. Nah, control type ini tipe apa sih? Control type ini tipe orang yang berusaha mengontrol uang. Nah, Mhm. sebenarnya dia itu pengen mengontrol perasaannya dia. Dia pikir Mhm. dengan mengontrol uang, dia bisa mengontrol perasaannya dia, gitu. Mhm. Nah, dalam kondisi ideal, kita tuh pengen menjadikan uang itu sebagai teman, money is our friend. Jadi uang tuh Yes. teman kita, karena kalau teman kita ya sebenarnya nggak perlu dikontrol Go, kan. Kalau lu ngontrol temen lu kan, Oke. temen lu nggak suka juga dikontrol. Iya iya iya, Coba betul misalnya betul. lu punya teman, temenmu dikontrol terus gitu, ya lama-lama dia nggak mau temenan sama kamu, lama-lama dia jarang datang ke rumahmu kan gitu. Yes yes yes. Sama Termasuk pasangan juga dengan kan gitu kan? iya, pasangan juga kalau terlalu dikontrol banget juga lama-lama males kan gitu. Nah, Iya. tipe yang pertama ini tipe yang berusaha mengontrol uang. Nah, kenapa dia berusaha mengontrol uang? Karena ketika kecil biasanya tipe yang kontrol ini, tipe yang pertama ini, mereka dibesarkan di keluarga yang nggak terlalu berkecukupan tuh. Oke. Nah, ketika tidak terlalu berkecukupan itu mereka akan menghadapi kondisi-kondisi di mana mereka, nggak punya cukup uang. Misalnya, ketika dia kecil gitu ya, terus dia sekolah Mhm. gitu ya, terus teman-temannya pada punya sepeda Mhm. baru semua gitu ya, terus Mhm. dia minta ke orang tuanya untuk beliin sepeda gitu, "Aduh, aku pengen punya sepeda baru juga dong," gitu. Mhm. Terus orang Nendang tuanya pintu nggak Mas biasanya? beliin. Hah? Gimana? Nendang pintu biasanya? Nendang Nendang pintu? pintu. Oh gitu. Kalau ngambek minta sesuatu ya. Mmm. Nah, tapi orang tuanya nggak beliin karena nggak Oke. punya uang. Nah, kalau sekedar nggak beliin sih oke, tapi kadang-kadang kan orang tua tuh nggak beliin sambil motivasi, maksudnya mungkin motivasi, tapi kan, Iya. jadinya kayak, "Ya kamu nggak tahu nyari duit itu susah kan," gitu. "Kamu pikir keluarga Iya. kamu pikir kamu anaknya Raffi Ahmad?" Misalnya gitu. Kamu pikir uang itu dari daun kan gitu ya? Nah, "Kamu pikir uang itu tumbuh di pohon?" Gitu, atau, Iya betul. "Kamu pikir bapakmu bupati?" Gitu misalnya. Nah, jadi kondisi-kondisi kayak gitu, yang akhirnya membuat mereka ngasih makna tentang uang. Oh, jadi dia Mhm pengen mhm. mainan yang bagus nggak dibeliin, atau dia malu, misalnya berangkat ke sekolah dia malu karena, misalnya teman-teman punya tas yang bagus ya, atau tuh punya mainan yang bagus, Mhm. sedangkan kita nggak punya karena kita punya kondisi keuangan yang apa, Yang kurang gitu. yang kurang. Dan kedua juga Mhm. apa ya, tipe kontrol ini biasanya terjadi di keluarga yang anaknya lebih dari satu, Go. Oke. Karena Ya anaknya lebih cocok, jadi saya satu 4 jadi kan. agak agak sedikit kompetitif. Heeh Kayak tadi heeh. 4, Mbak Lisna juga keluarganya 4 orang. Nah, dari 4 Mhm. orang tadi mereka melihat kondisi ekonomi keluarganya, nah mereka merespon dengan cara yang berbeda. Nah, dari control type ini ada 3 tipe lagi turunannya muncul. Nah, Mhm. tipe yang pertama Oh, itu tipe saver. Saver ini saver. yang tadi, yang Menabung kerjaannya berarti? hemat, yang tadi keep gitu. Nah, Oh, tipe oke saver oke aku oke. punya catatan ya. Tipe saver ini gini, kalau ditanya, jadi cara ngecek tipe itu gampang. Kalau kita tanya, anggota keluargamu gitu, atau anakmu yang masih kecil gitu, "Kalau tak kasih duit 100.000 lu mau ngapain?" Gitu. Oh, oke oke. Nah, kalau tipe saver dia akan jawab, "Ditabung." Ah, Heeh, langsung ya? Iya. iya, jadi kalau aku punya duit diapain? Ditabung gitu. Jadi orang tipe saver itu pertama, dia bilang, "Hal yang paling aku suka dengan uang adalah dengan ditabung." Yang kedua, dia Mhm. merasa punya banyak uang di bank, punya banyak tabungan itu membuat saya merasa aman dan nyaman. Nah, jadi ini tadi yang aku bilang. Jadi dia jadi Mhm. kontrol tipe, dia berusaha mengontrol uang. Gimana cara dia mengontrol uang? Dengan cara
menyimpannya, dengan cara menabungnya. Dengan menabung uang, dia jadi merasa punya kontrol terhadap perasaannya dia. Jadi dia karena dulu misalnya tadi kecil pengen sepeda nggak bisa, pengen apa nggak bisa. Pokoknya ini karena aku nggak punya uang, berarti aku harus nabung supaya aku punya cukup uang, supaya aku merasa aman dan nyaman, supaya nanti bisa nggak ngerasain perasaan kekurangan lagi, gitu. Yes. Dan orang yang tipe saver ini itu biasanya ahli dalam diskon. Wah. Wah. Jadi gini, misalnya Cari promo ya. beli apa ya? Kalau ibu-ibu misalnya kita beli gula putih gitu ya. Warung A harganya 15.000 misalnya. Warung B 15.300. Nah, warung A itu jauh, warung B dekat banget rumahnya, dia rela tuh. Jauh banget naik mobil atau naik motor hanya demi selisih Rp300. Jadi apa ya? Ketika dia dapat diskon, wah mesti ada muka yang langsung kebayang di kepalamu kan. Jadi dia kalau apa ya, Pampers misalnya, Pampers atau susu gitu di Alfamart harganya sekian, di Indomaret harganya sekian, itu dia rela pergi jauh banget hanya untuk selisih dikit gitu. Jadi dia saver banget gitu. Mulai muncul wajah-wajah orang di kepalamu. Ibuku itu Mas, ibuku tuh biasa. Oh iya, ibumu. Dan orang-orang yang tipe saver ini sangat ahli dalam diskon. Jadi kayak kata diskon itu wing gitu. Kayak dia kalau ada punya kupon itu ribet nggak apa-apa. Dia rela tuh, misalnya ada kupon dia harus motongin kupon banyak supaya ditukerin sama sesuatu yang gratis. Gitu. Kalau di Alfa berarti di Indomaret dia ngumpulin stamp gitu nanti ditukar gitu. Nah itu tipe-tipe saver itu. Nah, tipe saver ini juga ditanya kalau misalnya gini. Kalau lu dapat duit tiba-tiba gitu ya, misalnya dapat rezeki kaget, dapat uang kaget, diapain? Mesti jawabannya ditabung. Jadi cara paling gampang itu kalau kita pengen tahu tipe keuangannya kalau masih kecil ditanya. Kalau tak kasih duit 100.000 diapain? Ditabung. Nah, itu berarti tipenya saver. Nah, tipe saver itu sebenarnya dia sebenarnya pengen mengontrol perasaannya dia. Jadi dia merasa nggak aman, merasa nggak nyaman karena dulu kecilnya tumbuh dengan kekurangan gitu. Nah, ketika dia tumbuh dengan kekurangan, akhirnya dia berusaha mengontrol uang dengan menjadi saver. Jadi ketika dia punya uang ditabung, supaya apa? Supaya dia merasa aman. Nah, tipe saver ini punya kelebihan, ya kelebihannya dia biasanya stabil. Dia menciptakan rasa aman dan stabil. Aku punya beberapa saudara-saudara yang saver gitu. Dia hidupnya sangat teratur tuh. Setiap lebaran pulang gitu. Punya duit, cukup. Sangat default gitu ya. Ada A, B, C, D gitu ya. Iya, sangat textbook deh. Pokoknya terencana hidupnya. Wah, nanti mau masuk kuliah, anak mau masuk kuliah berarti harus nabung sekian. Gitu. Jadi selalu inilah, pokoknya waktunya pulang ya pulang, pokoknya lebaran selalu mudik, selalu punya uang buat mudik. Ya uangnya nggak pernah lebih, nggak banyak, tapi selalu cukup lah. Gitu. Jadi itu kelebihannya. Nah, kelemahannya saver ini, dia cenderung menarik diri dari kehidupan. Jadi dia cenderung nggak nongkrong gitu, nggak kafe, gitu, nggak party, kurang bersenang-senang. Jadi dia kurang bisa menikmati hidup. Nah, itu kelemahannya tipe saver. Wah, jadi mereka mereka cenderung berhemat secara berlebihan gitu. Jadi kurang asik lah kalau sama saver. Misalnya kita liburan bareng saver itu dia berusaha sebisa mungkin menghemat uang gitu. Jadi kurang asik hidupnya. Nah, itu tipe yang pertama, tipe kontrol yang pertama. Iya. Nah, tipe kontrol yang kedua itu kebalikannya dari saver, Mas Teguh. Jadi ini tipenya spender. Nah, kalau kita lagi ngomongin spender itu nama yang muncul di kepalaku langsung muncul mukanya itu Mbak Lisna. Oh iya. Oh iya, Mbak Lisna itu spender sejati dia. Jadi sama Mbak Lisna itu spender itu kalau ditanya gitu ya. Kalau kamu dikasih uang 100.000 mau ngapain? Ya belanja gitu. Jadi bahkan Mbak Lisna itu dulu itu dia kan waktu dia kuliah itu dia kan duitnya nggak banyak ya dalam kondisi pas-pasan uangnya. Itu pun tidak menghalangi dia untuk jadi spender gitu. Jadi kalau misalnya dia bisnis dulu misalnya dia dulu bisnis Oriflame gitu ya, dapat 50.000. 50.000 tuh udah dikepikirnya, wah 50.000 dapat kaos 1 nih gitu. Udah kepalanya udah pokoknya belanja aja pokoknya. Jadi uangnya dikit belanja, uangnya banyak juga belanja. Sekarang ini tiap hari kerjaannya itu ya lihat-lihat tas. Wah, tas ini bagus yang ini atau yang itu ya gitu. Kayak
tiap hari belanja. Dia itu sangat suka belanja. Dia menikmati prosesnya belanja. Nah, Oke. kenapa kita jadi spender? Sama, spender ini tipenya tipe kontrol juga, Gu. Jadi kenapa dia jadi spender? Karena dulu waktu kecil sama, dia mungkin kondisi orang tuanya nggak gitu mampu, sehingga dia nggak punya yang orang lain nggak punya, gitu ya. Jadi misalnya nggak punya orang lain punya, maksudnya kayak misalnya dia punya teman, dia sering cerita dulu dia punya teman di dekat rumah sini ya. Temennya itu selalu punya mainan-mainan yang dia nggak punya gitu, kayak Mbak Lisna tuh suka baca buku. Nah, temennya dia tuh selalu punya majalah-majalah, zaman dulu majalah Bobo misalnya gitu kan. Dia punya buku-buku untuk dibaca, punya buku cerita. Jadi dia merasa temennya punya, dia nggak punya gitu. Terus banyak kayak misalnya dulu aku pernah cerita di salah satu podcast bareng Teguh juga kalau nggak salah, yang kita ngomongin tentang cinta itu ya. Yang Mbak Lisna pernah dia ikut apa? Karnaval dokter kecil itu ya, yang dia ditanya, kok kamu bajunya beda? Itu dia merasa tidak worthy. Nah, sebenarnya orang spender itu sama kayak saver. Jadi ketika dia dihadapkan dengan kondisi tadi, yang satunya berusaha mengontrol perasaannya dengan cara menyimpan uang ya. Jadi dia berusaha mengontrol uang, sebenarnya yang berusaha dia kontrol kan perasaannya, bukan uangnya. Nah, orang yang tipe spender itu dia berusaha mengontrol uang dengan membelanjakannya. Kenapa membelanjakannya? Karena ketika dia membelanjakan uang, dia merasa worthy, Dia merasa layak, dia merasa puas gitu. Jadi dia merasa worthy. Tadi kan biasanya kan kecil tuh kan ada rasa unworthiness, kok aku nih kok kurang layak ya, kok aku nih temanku punya ini aku enggak, kayak tadi tuh. Pawai dokter kecil semua orang pakai jas, pakai baju dokter, aku enggak. Jadi dia merasa kurang layak. Nah, ketika dia punya uang, ya dia langsung spending uangnya, dan ketika dia spend uangnya dia merasa worthy. Jadi clue pertamanya kalau dia spender atau enggak, tanya aja. Kalau dikasih uang 100.000 mau ngapain? Ya dibelanjain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang spender ini dia suka ngasih hadiah tanpa alasan. Kayaknya itu banget deh. Teguh ya? Iya. Oh gitu. Teguh juga spender berarti? Kayaknya berarti kalau misalnya dengan ciri-ciri spender nih berarti Mas, berarti. Oke gitu. Mbak Lisa itu sama, dia suka ngasih hadiah tanpa alasan, seneng banget. Kenapa? Ya karena dia merasa worthy. Karena dulu waktu kecil misalnya dia pengen punya mainan ya, terus orang tuanya dulu nggak punya cukup uang, mungkin dia nggak berani minta atau dia minta tapi belum ada uangnya. Sehingga ketika dia punya uang, dia cenderung suka beliin mainan semua orang gitu, supaya kadang-kadang anaknya nggak pengen. Iya. Betul. Karena dia pengen merasa worthy, karena ya tadi kalau dia spend, dia belanja, dia worthy, makanya dia suka ngasih hadiah, suka ngasih mainan. Kadang aku sama Mbak Lisna itu jalan ke Informa atau ke S Hardware atau ke toko apa gitu. Ini kalau Dylan dibeliin ini pasti seneng nih. Wah, ini tak beliin buat Alika pasti seneng. Nah, Alikanya belum tentu seneng. Dylannya bahkan kan aku bilang, kan Dylan nggak lihat, jadi dia nggak tahu, aku bilang. Jadi nggak usah dibeliin gitu. Tapi nggak apa-apa dibeliin aja, ngerti gak sih? Dia Iya. Karena dia dulu aku kecil nggak punya mainan, ini anakku jangan sampai dia nggak punya mainan, tak beliin mainan terus gitu. Ngerti gak? Bener. Jadi Mbak Lisa tuh gitu. Kemarin itu juga tiba-tiba dia beli blok gitu, beli apa namanya, blok yang disusun-susun itu loh, kayak Lego tapi gede gitu. Yang blok gitu, mainan blok itu. Tak tanya, kamu ngapain beli blok? Itu beliin anak teman ya, anak tetangga gitu. Ya itu dia suka ngasih hadiah. Nah, orang apa ya, orang yang tipe spender ini punya moto, hidup tuh cuma sekali, jadi perlu dinikmatin, Oke. Banyak lagi yang ngomong gitu ya. Bener. Iya. Jadi mereka merasa gini, ketika dia membelanjakan uang, dia merasa punya kontrol terhadap dirinya. Nah, itu kata kuncinya. Dia merasa, oke, aku punya kontrol terhadap hidupku. Jadi tadi dia berusaha mengontrol pikirannya dengan cara mengontrol uang, dengan cara membelanjakannya. Jadi dia merasa worthy, dia merasa punya kontrol terhadap hidupnya. Karena dulu ketika dia kecil, dia merasa nggak punya kontrol, dia merasa kurang worthy gitu. Nah, kalau pertanyaan sama, kalau misalnya kamu lewat di jalan terus tiba-tiba dapat duit gitu, diapain? Ya dibelanjain gitu. Ngerti gak? Kalau saya lu dapat uang kaget, buat apa? Iya belanja gitu. Beli apa ya? Gitu. Nah, itu tipe spender. Nah, kelebihannya dulu. Kelebihan tipe spender ini apa ya? Mereka nyaman dengan aliran kehidupan, Jadi dia apa ya? Dia easy going orangnya. Dia nggak banyak mikir, dia nyaman dengan aliran kehidupan dan mereka punya rasa percaya yang sangat tinggi terhadap kehidupan. Mbak Lisna itu nggak pernah mikir, duit 50 ribunya dibeliin kaosnya nanti kan ada lagi. Ngerti nggak? Dia kelebihannya itu. Kelebihannya dia apa ya?
hidupnya full gitu. Dia menikmati hidup lah. Nah, Berarti itu kan kelemahannya bagus berarti Mas kalau kayak gitu Mas. betul, betul. Tapi kan problemnya nanti kalau kamu excessive spender, kalau kamu spend gila-gilaan, ada satu titik di mana kamu cenderung ngabisin uang tanpa batas, terus kamu sulit ngontrol pengeluaran, terus akhirnya hidupnya bisa jadi berantakan. Ah. Jadi boros Mhm itu ada mhm. baiknya. Jadi plus minus. Orang yang boros itu hidupnya menyenangkan. Makanya kalau kita punya teman spender itu paling menyenangkan. Karena kalau teman spender Iya. itu ngerti di mana tempat belanja yang asik, itu ngerti. Di mana tempat Dan makan asik gitu ya. betul, dia ngerti cara menikmati hidup kok. Dia ngerti belanja yang Iya asik iya di iya. mana, makan yang enak di mana. Pokoknya dia suka beliin, suka ngasih hadiah gitu. Jadi di satu sisi hidupnya menyenangkan, tapi di sisi lain dia tadi hidupnya nggak terkontrol. Sering nggak punya duit gitu, akhir bulan habis gitu, ngerti nggak sih? Ada orang sindrom tanggal tua, ngerti? Iya iya. Karena nggak kontrol, sedangkan yang tipe saver kan tanggal tua juga stabil hidupnya gue. Iya. Jadi beda. Nah, yang menarik adalah gini. Satu keluarga yang sama, dibesarkan oleh orang tua yang sama, terus dalam kondisi yang sama, itu actionnya bisa beda. Kayak kakaknya Mbak Lisna yang pertama itu tipenya saver. Dia Oke. spender, padahal mereka kan hidup dari kondisi yang sama. Tapi mereka Betul. bisa memaknai dengan cara berbeda, jadi ada yang jadi saver, jadi spender gitu. Dan Mhm. biasanya juga kita itu ngambil tipe itu dari orang tua kita, Gu. Jadi misalnya, anak pertama saver, berarti biasanya mamanya saver gitu. Jadi nanti kalau mamanya saver, anaknya spender. Jadi ini kayak jadi pendulum, tahu pendulum ya? Swing gitu ya. Silang. Iya, Oh. pendulum gitu. Jadi saver, spender. Jadi dalam keluargamu biasanya ada yang saver, ada yang spender. Kalau misalnya papanya Ya. saver, mamanya spender, atau sebaliknya nanti anaknya ada yang saver, ada yang spender Iya. gitu. Betul. Ya, yang saver Betul siapa betul. di saudaramu berarti? Mama. Mama. Oke, Kalau mama itu saver, dari Teguh ibu, Kalau aku spender spender. kan? Iya. Iya. Jadi gitu, jadi kayak pendulum gitu. Dan ini catatan yang menarik. Ini yang sering terjadi sama banyak orang. Kok kenapa kita perlu tahu tipe keuangan walaupun mungkin bukan tipe keuangannya kita gitu ya. Supaya apa? Yes Supaya yes kita yes. relate dengan tipe orang lain. Karena gini, orang-orang yang tipenya saver itu biasanya tertarik sama orang yang tipenya spender kok. Secara Oke. pasangan ketika menikah. Kenapa? Karena orang tipe saver kan hidupnya nggak asik ya, hidupnya flat ya. Karena dia Gitu terlalu aja. berhemat ya, dia kurang menikmati Iya iya. kehidupan gitu. Bajunya biasanya warnanya hitam putih gitu bajunya. Kurang berwarna hidupnya. Nah, sedangkan spender ini kan orangnya asik, ngerti cara menikmati hidup, hidupnya menyenangkan. Jadi tipe saver tuh biasanya tertarik dengan tipe spender karena dia pengen punya kehidupan yang menyenangkan. Dia menikah dengan tipe spender. Begitu juga sebaliknya, tipe spender biasanya akan tertarik sama tipe saver kok. Karena dia merasa dia nggak bisa kontrol keuangannya, dia butuh orang yang stability-nya terjadi gitu. Oke. I see. Iya iya iya. Orang yang orang yang cukup cukup secure gitu, cukup aman buat dia. Jadi mereka tertarik satu sama lain. Nah, problemnya adalah kalau dua-duanya tidak ngerti ilmu ini, tidak ngerti tentang money type ini, di satu titik mereka tertarik satu sama lain karena beda, karena satu saver, satu spender. Tapi di satu titik nanti dalam pernikahan mereka akan berantem satu sama lain karena ini, Gu. Oke, I Jadi hal see. sama yang Benar bikin benar. mereka saling tertarik itu hal yang sama yang bikin mereka saling sebel nanti. Bertengkar gitu, heeh heeh. Iya, yang satunya, "Kamu nih on banget," ngerti nggak? Belanjanya, stupid spender gitu, ngerti nggak? Dia merasa, "Kok dia gitu banget sih? Kok dia boros banget sih kok?" Gitu, Iya kesel. iya. Yang satunya, "Kamu nih masa apa-apa dihemat," gitu, nyebelin banget gitu, ngerti nggak? Iya iya, itu Jadi terjadi saling terjadi nyebelin. sebuah keluarga saya bener itu. Gitu kan. Iya Nah, iya. itulah gunanya kita belajar tipe keuangan ini. Nanti di belakang kita kasih kesimpulan ya. Kalau teman-teman nonton sampai selesai, mungkin nanti dipecah jadi beberapa series video. Kalau teman-teman pecah sampai selesai, nanti teman-teman tahu apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Tapi secara umum ya kita perlu ngerti ini supaya kita bisa berempati sama orang lain. Jadi kita ngerti, kenapa kok dia jadi saver? Bukan karena dia kok pelit banget sih, enggak gitu. Karena dia ngalami masa lalu yang cukup keras, yang nanti itu bisa disembuhkan sebenarnya. Semua hal tadi bisa disembuhin. Termasuk kenapa kok dia spender banget, kenapa kok dia boros banget. Ya dia juga ngalamin masa kecil yang kurang asik sehingga dia jadi gitu. Nah, tipe yang terakhir dari tipe kontrol itu adalah tipe money maker, Mas Teguh.
Yes. Nah, money maker ini juga sama, tipenya kontrol. Jadi biasanya Oke. mereka beberapa bersaudara ya, bukan anak tunggal gitu ya, dan keluarganya nggak punya cukup uang. Nah, makanya ketika terjadi kasus-kasus seperti yang kita bahas tadi, satu mengontrol dengan menyimpan uang, satu ngontrol dengan spending, nah satu ngontrol dengan apa ya? Dengan aku perlu ngasih uang sebanyak-banyaknya, ngerti nggak? Oke. Ya. Nah, jadi tipe money maker tuh merasa menghasilkan uang banyak itu bikin aku merasa hidup, merasa luar biasa. Merasa Dan aman aku ya. nih termasuk yang money maker. Jadi aku termasuk money maker. Jadi aku pernah cerita beberapa kali. Aku kadang bahkan bukan suka uangnya aku. Oke. Aku suka the art of making money ya. Aku bahkan pernah bilang sama Teguh kalau nggak salah kayak gitu Oke. ya. Iya, Iya, betul. karena kadang-kadang kalau dipikir-pikir gitu ya, orang-orang yang tipe money maker gitu kalau dipikir-pikir di satu titik gitu ya, secara apa ya, kalau kita cuma ngomongin hidup nyaman gitu ya, itu di satu titik income-mu bertambah, standar hidupnya akan tetap sama aku. Oke. Maksudnya kalau income-mu udah di atas 150 juta per bulan gitu, secara umum kalau hidup di desa kayak aku gini, hidupnya akan sama. Iya. Kalau hidup di desa kecil kayak gini, maksudnya income 150, 300, 500, 900 juta, 1 miliar, Akan 1,5 sama miliar ya? itu kita secara pertambahan kebahagiaannya nggak akan signifikan. Oke. Kalau income 150 juta lu naik Pajero misalnya, income 1 miliar dia Heeh. tetap naik Pajero kan gitu maksudnya. Heeh. Kita mau ngapain sih? Mau makan di rumah makan mahal? Ya kita mau habis berapa sih makan kan gitu. Iya, betul. Dengan 150 juga tetap bisa Yes. ke sana kan gitu, betul. Makanya kalau Andrew Tate itu bilang after 20 million life is basically the same katanya. Oke. 20 juta kalau di luar negeri ya. Karena kan memang di Heeh. luar negeri sama di sini kan beda ya. Harganya beda kayak di luar negeri kan sewa apartemen tuh mahal banget, kontrakan mahal. Kalau di sini kan lebih murah. Tapi kata Andrew Tate tuh ketika dia di luar negeri dia bilang dia tinggal di atas 20 juta itu life basically the same. 20 juta itu berarti 30 miliar, 20 juta itu 300 M berarti dia bilang. Yes. Ya. Jadi hidupnya sama ya. Kalau di desa ya mungkin menurutku angka yang ini ya 1 miliar lah, 1 miliar, 1,5 miliar per tahun itu kayaknya di atas itu kayaknya basically sama kehidupan. Sama-sama aja Secara ya. kebahagiaan maksudnya ya. Iya. Ya, Paham. kalau memang mau kita ngomongin yang mewah banget ya tadi kayak Andrew Tate punya 300 miliar itu di atas itu semuanya sama. Kalau lu punya jam tangan mahal ya lu akan punya. Kan nggak mungkin pakai 5 jam tangan sekaligus kan nggak mungkin. Secara kebahagiaan mirip lah kan nggak mungkin kita punya mobil banyak kan emang mau dipakai semua sekaligus kan nggak juga kan gitu. Jadi nah kenapa kok orang masih go nyari duit terus gitu. Kenapa? Karena dia biasanya tipe money maker go. Karena yang dia suka itu bukan tentang uang ya tapi tentang the art of making money. Perasaan ketika menghasilkan uang itu perasaan yang luar biasa. Makanya kadang-kadang aku sering ketemu orang yang bilang apa ya? Aku pengen kerja keras nanti punya income 40 juta per bulan nanti habis itu pensiun gitu. Terus santai aja gitu. Kayak aku misalnya kerja keras punya 4 Indomaret habis itu damai santai aja. Oke. Banyak orang betul. gitu. Karena dulu itu datang dari MLM sih. Dulu waktu kita bisnis MLM gitu. Wah nanti kalau udah Bronze Lion, Silver Lion gitu. Misalnya punya income sekian, wah pensiun ya, freedom gitu. Nggak perlu ngapa-ngapain, duit datang sendiri. Nah, kadang-kadang orang ketika sampai di titik itu mereka merasa emang gitu banget ya? Enggak juga. Kayaknya kalau teman-teman nih nanti sampai ke titik itu aku yakin teman-teman nggak akan mau pensiun. Betul. Nggak akan mau pensiun karena ya tadi bukan tentang uangnya sih, tentang ketika making money merasa punya pencapaian itu rasanya menyenangkan. Nah itu tipe money maker. Nah, kalau tipenya money maker apalagi makanya ada orang-orang yang sampai umur 90 masih kerja. Ngapain dia kerja? Dia udah kaya banget misalnya. Ya bukan tentang uangnya kan gitu. Bisa jadi ada misi yang lebih besar, bisa jadi memang tipenya money maker. Nah, tipe money maker ini sebagian besar energi hanya dihabiskan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menghasilkan uang. Jadi tipe money maker ini senang banget kalau dia punya kesempatan untuk ngupgrade skill menghasilkan uangnya. Makanya suka ambil kelas gitu. Aku banget nih. Aku tuh suka tuh belajar digital marketing. Kenapa belajar digital marketing? Aku suka karena itu meningkatkan earning ability-ku, kemampuanku menghasilkan uang. Aku suka belajar public speaking. Karena apa? Meningkatkan earning ability. Aku belajar trading. Kenapa? Meningkatkan earning ability. Pokoknya skill apapun yang bisa membantu aku menghasilkan uang lebih banyak lagi, aku suka. Jadi aku cenderung invest ke tempat yang hasil uang lebih banyak lagi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga,
trait-nya, ciri-ciri orang money maker ini, aku lebih suka kerja ngasilin duit daripada nongkrong sama teman-teman, nongkrong sama keluarga. Oke. Nah, ini juga sangat aku banget ini. Aku dulu tuh bahkan lama tinggal di Banyumas tuh aku nggak punya teman, nggak terlalu kenal sama tetangga. Oh, iya. Iya, Lebaran tuh aku nggak keluar. Pokoknya aku tuh kayak apa ya? Isinya cuman kerja, ngapain daripada nongkrong mendingan kerja. Nah, tuh gue punya teman nggak yang kayak gitu? Daripada nongkrong, daripada ngumpul-ngumpul sama keluarga, mending kerja. Ada, yes, Ada betul. ya, langsung muncul mukanya ya. Iya, betul. Dan problemnya adalah ya tadi, orang yang ini dia merasa aku nggak pernah cukup dalam menghasilkan uang, kayaknya masih perlu terus, uangnya masih kurang terus gitu. Nah, makanya penting banget nih kalau kita punya mindset, kalau teman-teman hari ini punya mindset tentang kerja keras, teman-teman punya mindset tentang go, yo making more money. Teman-teman perlu hati-hati. Di satu sisi bagus, making money terus, tapi di sisi lain kita perlu cek, kita itu go, kejar terus, ngasih lebih banyak uang terus, karena memang kita bahagia atau karena sebenarnya kita merasa tidak cukup loh. Nah, makanya kita kemarin dibahas kan di video sebelumnya kan, belajar ilmu ini, belajar tentang keuangan, belajar tentang abundance, itu tujuannya bukan hanya supaya kita kaya, tapi supaya kita bahagia. Kalau duitmu banyak, perusahaanmu banyak, tapi dirimu merasa tidak pernah cukup dalam hidup ini dan nggak bahagia, asik nggak? Harusnya nggak asik dong. Iya. Kata Hormozi itu dia pernah makan malam sama temennya, terus dia bilang, aku butuh duit lebih banyak gitu, kayak andai aku punya duit lebih banyak gitu. Padahal dia bilioner gitu. Dan dia ngomong gitu bukan bercanda, dia ngomong itu dengan sangat dalam dan angker gitu, kayak gue butuh duit lebih banyak lagi gitu, kayak selalu kurang, kayak nggak pernah cukup hidupnya, dia ngejar sesuatu, ngejar lagi, selalu haus. Nah, itu tipe money maker. Nah, kelebihannya dia orangnya kreatif, inovatif, punya tekad yang kuat dan mampu mewujudkan sesuatu. Nah, ini tipe money maker. Jadi kreatif, inovatif, tekadnya kuat, bisa mewujudkan sesuatu. Nah, kelemahannya adalah tipe money maker ini cenderung hanya fokus sama uang. Jadi kadang-kadang tipe ini mengabaikan kesehatan kok. Nah, jadi mulai muncul kan orang-orang yang kerja terus, tahu-tahu sakit-sakitan sampai apa ya? Dia kerja sangat sering sampai badannya nggak mampu gitu. Dulu kita kenal juga salah satu artis yang kerja terus sampai sakit-sakitan, kayak kerja terus gitu ya. Terus dia cenderung mengabaikan kesehatan, kadang juga mengabaikan hubungan sosial sama teman-teman, sama masyarakat, dan juga kadang-kadang mengabaikan spiritualitas. Nah, itu kelemahannya. Nah, ini 3 tipe tadi. Jadi ada saver, ada spender, ada money maker. Nah, 3 tipe ini muncul karena tadi sama, karena mereka dari awal mereka merasa sedikit kekurangan atau merasa kekurangan, akhirnya mereka merespon dengan cara yang berbeda. Semuanya ini tipe kontrol. Jadi baik money maker, saver, dan spender, mereka berusaha mengontrol uang karena sebenarnya mereka berusaha mengontrol perasaannya. Aku berusaha mengontrol perasaanku yang merasa kurang dengan cara apa? Dengan cara making more money. Nah, sekarang ketika teman-teman udah tahu tipenya, terus ngapain kan gitu ya. Yang pertama, teman-teman perlu empati sama tipe lain. Jadi sekarang teman-teman perlu ngerti kenapa kok papaku pelit banget sih ya, dimintain apa-apa nggak boleh misalnya. Atau kenapa kok bapakku boros banget, ibuku pelit banget, boros banget, dan seterusnya. Nah, tipe-tipe ini yang pertama kita empati. Yang kedua, kita perlu sekali-kali nih mencoba tipe lain yang bukan kita. Supaya apa? Supaya kita hidupnya lebih berwarna, supaya kita lebih berempati, dan supaya kita ketemu sweet spot-nya. Supaya kita happy. Jadi kalau Teguh spender nih kan, sekali-kali cobalah jadi saver. Jadi yang tipe saver, coba sekali-kali jadi spender gitu. Nah, supaya apa? Supaya kita ngerasain kehidupan yang berbeda. Supaya ketemu sweet spot-nya. Dan juga kalau kita udah tahu kita tipenya itu karena kita punya luka tadi, kita punya luka, trauma keuangan di masa kecil, maka step berikutnya ya lukanya, traumanya kita perlu beresin gitu. Nah, beresnya gimana? Nah, teman-teman harusnya udah punya lah banyak resource di Kedamaian, ada Tap Into Your Peace, terus ada beberapa program yang bisa membantu teman-teman merilis tadi trauma-trauma keuangan masa lalu. Termasuk kayak tadi merasa tidak worthy, merasa tidak layak, merasa kekurangan, merasa tidak aman, itu perlu dirilis. Nah, setelah dirilis, nanti idealnya kita akan ketemu sweet spot-nya, Kalau dirimu spender, dirimu tetap bisa menikmati hidup, tapi nggak kacau banget hidupnya, itu nggak spend sampai nggak punya duit gitu.
Kalau Iya, saver betul. juga dirimu sudah mulai merasa, "Oke, aku nggak perlu mengontrol uang," dirimu rilis, terus dirimu merasa, "Oke, bisa lebih menikmati hidup." Nah, contoh yang terjadi banget sama aku. Aku dulu belajar ilmu ini, aku dulu tipenya kan money maker ya. Aku go 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 go. Aku Mhm. tuh bahkan apa ya, nggak 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 bertetangga, ngerti nggak? Nggak punya kehidupan sosial, aku tuh nggak punya teman. Oke. Iya. Nggak peduli juga, aku nggak peduli sama orang. Pokoknya apa-apa sabodo teing, pokoknya terserah dia mau ngapain, aku mau nyari duit aja gitu pokoknya. Nah, Iya, iya. dan itu akibatnya apa ya? Akibatnya hubunganku sama keluarga jadi nggak gitu oke gitu ya, sama anak-anak jadi jarang ketemu gitu. Jadi, Mhm. sama Mbak Lisna juga komunikasinya jadi jarang, karena kalau aku lagi kerja tuh aku bisa fokus banget gitu, kayak jadi banyak hal dikorbankan. Nah, akhirnya setelah aku mulai rilis itu, aku juga Mbak Lisna juga sangat berjasa sangat banyak, tentang ini. Dia bilang, "Ya mau sampai kapan?" Gitu. Dulu kan selalu ada project baru terus tuh. Nanti mau di rumah, Iya. "Aduh lagi ada project, mau nganterin apa, anak kemana ada project nih," gitu. Nah, kata Mbak Lisna, "Mau sampai kapan?" Project itu selalu ada soalnya, nggak akan ada ujungnya, project itu pasti ada terus. Cuman kan anak-anak Mhm. nih kecilnya nggak lama gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya aku mulai menemukan sweet spot-nya tuh. Aku masih money maker, tapi aku sekarang punya kehidupan. Aku sekarang main voli tiap sore gitu, kayak aku sekarang juga kemarin habis turnamen futsal ya pakai baju ini gitu ya. Wah, itu dia, saya Habis ingat itu apa baju itu. ya ini baju sponsornya Level Up ya, zona levelup.com ya. Nah, kemarin, ada turnamen mini soccer, jadi aku sekarang mulai mau kadang-kadang sekarang aku mulai nongkrong gitu. Mhm, Terus, mhm. yasinan dateng gitu. Mhm, Dulu mhm. aku, temanku nikah aja diundang nggak bakal datang aku, ngapain datang ke nikahan teman, ngerti nggak sih? Se itu aku, separah itu. Artinya kan Heeh. secara kehidupan juga merasa kurang terus kan nggak asik juga walaupun Mhm. duitmu banyak kalau dirimu Yes. merasa kurang kan dirimu nggak kaya Yes, betul. karena punya duit dan kaya itu 2 hal yang berbeda. Kamu nggak merasa kaya kalau kamu merasa kurang. Nah, sekarang aku nih merasa aku pernah bahas beberapa kali di beberapa podcast sama Mas Teguh, aku nih sekarang lagi di sweet spot-nya di hidupku. Aku tuh merasa aku punya cukup banyak uang untuk dapetin Mhm. apa yang aku pengen, tapi aku juga punya cukup banyak waktu, aku juga investasi cukup banyak untuk kesehatanku, untuk keluargaku, untuk Mhm, main, untuk mhm. nongkrong, untuk ngumpul sama masyarakat gitu. Jadi itulah gunanya kita belajar tentang tipe keuangan. Jadi walaupun itu bukan tipemu, dirimu perlu tahu dan tadi, satu bisa memahami dan kedua dirilis gitu. Nah, kemarin Yes, itu, betul. teman-teman di kedamaian ini Mas Fadli dan ada banyak kayaknya alumni-alumni yang ikutan kelas itu kan saya sering datang tuh. Yes. Kayak Jumat Healing kan kemarin aku ngisi tuh Jumat Healing di Kedamaian Betul, tuh banyak betul, bilang, "Mas, betul, Mas Angga betul. bikin program dong di Kedamaian," gitu. Bahas tentang ini gitu, Iya. banyak teman-teman suka Mhm. materi ini jadi mereka pengen gimana cara rilisnya, gimana cara kita mengubah hubungan kita dengan uang. Jadi, eee, kemarin ditodong sih, cuman aku belum belum tahu, mau mulai dari mana, teman-teman stay tune aja nanti kalau misalnya, kita sempat bikin, menurutku ada satu apa ya, satu program yang sangat kita perlukan ya tadi merubah relationship kita dengan uang Mhm, itu tadi Jadi betul, uang yang tuh adalah pertama ya, teman kita nggak perlu takut, kita nggak perlu mengontrol dia gitu. Jadi, ya happy aja, jadi kita abundance. Abundance tuh ya easy flow, limpah. money flows in dengan mudah, uang datang dengan menyenangkan, kita belanjakan juga dengan menyenangkan. Jadi nggak perlu merasa bersalah. Nah itu tipe kontrol.